Secara simbolis, unjuk gigi armada laut militer, jet-jet tempur Amerika Serikat sudah merapat mengarah ke F-35 Iran. sudah. Oke, tolong dicatat begini. Satu, yang namanya kapal induk adalah pangkalan militer berjalan yang mobile. Artinya apa sih? 5.000 penumpangnya adalah sebagian besar militer yang ditujukan untuk melakukan tindakan militer. Tapi apa artinya? Dia harus didaratkan. Sementara dia berada di kapal induk yang secara militer rawan. Karena dalam konteks kemajuan teknologi sekarang, Iran sudah membuktikan. Drone-nya pernah beredar video dulu. Drone Iran dengan yang masih kecil, sederhana, bisa terbang di atas kapal induknya Amerika. Pernah lihat nggak videonya? Sempat viral, Pak? Sempat viral, betul sekali. Loh, sekarang Iran sudah membuat drone yang dasarnya dari drone Amerika yang dijatuhkan, diturunkan, sudah diadaptasi sama Iran. Iran bisa membuat drone yang akhirnya lebih besar kemampuannya dan dipakai oleh Rusia, yang namanya kamikaze. Artinya apa? Iran walaupun disanksi secara berat, tapi bisa mengembangkan kemampuan militernya tidak kalah dengan negara lain. Kalau mau ditambah lagi, sekarang Amerika sudah mengirim kapal induknya ke Lautan India untuk siap saat mungkin diharapkan masuk ke Teluk Persia. Iran sudah memiliki satelit yang bisa melihat apapun yang dilakukan oleh pangkalan militer Amerika di kawasan, apalagi sebuah kapal induk yang berlayar itu dari satelitnya Iran. Bahkan dia bisa kirim juga satelit keadaan di Amerika pun dia punya kemampuan itu. Bukankah kalkulasi di atas kertas antara kekuatan militer AS dan Iran jauh di bawah? Betul, bukan apple to apple. Tidak apple to apple kalau saya membandingkan dua negara ini. Ya, tapi kalau secara di atas kertas bisa berarti lain kalau itu diterapkan di dunia nyata. Maksudnya begini, untuk melumpuhkan sebuah kapal induk kelihatannya susah, tapi buat saya, buat Iran tidak susah. Karena kapal induk itu mengandalkan apa? Pesawat-pesawat jet, pesawat tempur, tanker, surveillance, reconnaissance, pesawat. Semua itu membutuhkan landasan itu. Kalau rudal digelontorkan bertubi-tubi, satu jatuh di atas landasan kapal induk, tidak ada pesawat yang bisa terbang. Terus mengandalkan kemampuan apa? Kemampuan kapal-kapal pengiringnya. Silakan saja. Tapi kalau dia masuk di Selat Hormuz, itu kan 150 mil, 200-an kilometer. Itu secara militer itu menghindari masuknya kapal induk Amerika atau armadanya Amerika itu tidak sulit. Karena itu masih dalam jangkauan senjata-senjata konvensional, rudal-rudal konvensional. Bayangkan kalau sekarang Iran sudah punya rudal hipersonik. Tidak ada yang bisa menahan itu. Kalaupun Amerika bisa meluncurkan rudal-rudal dari kapal induk, dari kapal-kapal, silakan, Iran hancur. Tapi bukan hanya pangkalan militer seperti kapal induk ini yang hancur. Pangkalan militer di sekitarnya juga yang penting kawasan bisa membara. Itu yang menurut Pak Dian, Iran saat ini tidak gentar sama sekali. Betul. Dengan gertakan dari Trump, meskipun kita tidak tahu ini sebatas retorika atau akan dieksekusi oleh Donald Trump. Sebatas ini saya masih mau bilang itu hanya retorika. Ancaman perang bukan barang baru. Ketika saya di sana pun, minggu pertama saya sudah dengar Leon Panetta, Menteri Pertahanannya Amerika, menyatakan musim semi itu masih musim dingin. Musim semi Israel akan melancarkan serangan. Tahun 2012 pemirsa. Saya tanyakan ke masyarakat, saya tanyakan teman diplomat, saya tanyakan ke kalangan militer sana. Kalau ancaman seperti itu dari tahun 79 kita terima. Kalau sekarang ancaman demi ancaman yang diluncurkan kepada Khamenei ini untuk apa tujuannya Pak Dian melihatnya? Kalau mau jujur ya, tanya sama Trump, tanya sama Obama, apa tujuan dia sekarang mau menggantikan rezim Khamenei? Tanya Obama kenapa dia ternyata bisa membuat perdamaian dengan Israel, dengan Iran.
Artinya apa? Faktor kepemimpinan dalam konteks Amerika dan Iran ini sangat menentukan. Obama membuktikan kok, Iran bisa diajak dialog, Obama pun menerima. Tercapailah yang namanya perjanjian JCPOA, perjanjian nuklir itu. Tapi kan baru 2 tahun jalan, 3 tahun, Trump naik lagi, bukan hanya dirubah, dibatalkan yang namanya Trump. Loh, berarti apa? Dia pasti punya intention tertentu. Kalau mau ditanya tujuannya apa, bisa berdebat panjang. Mungkin Amerika sendiri, rakyat Amerika nggak bisa jawab.